Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1146 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Dalam Ketenangan Ada Pergerakan. Judul kali ini merujuk kepada para kesatria suci yang sedang menjalankan misi mereka di Pulau Elbaf. Mereka bertiga tampak sangat tenang dalam melihat jalannya kekacauan di negeri para raksasa itu. Bahkan sebelumnya, mereka bisa makan dengan santai sambil berbincang-bincang di tengah kekacauan. Tapi bukan berarti mereka hanya akan terus memantau keadaan saja. Gunko, Gillingham, dan Somers telah memulai pergerakan mereka masing-masing, sehingga keadaan di sekitar sekolah Walrus menjadi semakin kacau. Pergerakan dari tiga orang itu juga membuat pihak raksasa menjadi semakin kerepotan, karena masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat. Pertarungan antara para bajak laut atau jerami melawan para kesatria suci akan segera mencapai titik puncaknya. Alasan mengapa sampai saat ini trio monster seperti Luffy, Zoro, dan Sanji masih belum dipertemukan dengan para kesatria suci itu, agar para kru lain selain trio monster mendapat panggung pertarungan dan mengalami peningkatan kekuatan besar di Pulau Elbaf. Jika trio monster dilibatkan langsung dalam pertarungan, admin Toraokun yakin bahwa mereka akan bisa mengatasi masalah yang ada dengan mudah. Karena itulah Eiichiro Oda sengaja membuat para kru lain selain trio monster yang berhadapan dengan para kesatria suci terlebih dahulu, agar mereka tidak bakal tergantungan kepada Luffy, Zoro, dan Sanji. Bagaimanapun juga, saat ini mereka adalah kelompok Yonko, sehingga semua kru harus punya kemampuan bertarung yang mumpuni agar bisa menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat. Bisa kita lihat contoh bajak laut Akagami yang dikenal sebagai kelompok yang sangat tidak tertembus, karena tidak hanya Shanks, Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop saja yang kuat, tapi semua krunya juga terbilang sangat kuat. Cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Gunko yang sejak dalam chapter yang lalu memang telah bergerak menuju ke kapal awan milik Cullen. Seperti yang telah admin Toraokun jelaskan, di atas kapal awan milik Cullen itu ada pula Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei. Mereka berempat ikut bersama dengan Cullen dari desa barat menuju ke sekolah Walrus yang sedang kacau. Sebenarnya, baik Cullen maupun para kru bajak laut topi jerami telah dilarang pergi ke sana, sebab Cullen masih anak-anak sehingga para raksasa dewasa tak mau melibatkan bocah itu dalam pertempuran yang berbahaya. Sedangkan para kru bajak laut topi jerami dianggap sebagai tamu. Tentu pihak raksasa merasa tak enak hati untuk melibatkan tamu dalam kekacauan di negeri mereka. Namun Cullen dan para kru bajak laut topi jerami bukan tipe orang yang suka mendengar larangan, sehingga mereka pergi bergerak secara diam-diam. Ketika sudah berada di area sekolah Walrus, kapal awan yang mereka naiki pun langsung dihampiri oleh Gunko. Kemunculan kesatria suci itu tentu mengejutkan mereka semua, karena secara tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang datang di tempat itu. Para kru bajak laut topi jerami pun langsung menyadari bahwa Gunko merupakan musuh yang menjadi salah satu dalang di balik kekacauan di Pulau Elbaf. Dengan begitu, mereka tidak bisa tinggal diam sehingga pertarungan di atas kapal mulai berlangsung panas. Sementara pertarungan antara Gunko melawan 4 kru bajak laut topi jerami itu berlangsung, Gillingham juga mulai bergerak pergi. Dia sedang menuju ke dalam sekolah Walrus. Belum diketahui dengan pasti apa tujuannya ke sana, tapi menurut admin Toraokun, dia ingin menggerakkan anak-anak raksasa lain yang sejak awal telah dibuat tertidur. Seperti yang kita tahu, para murid yang sedang tidur sambil berjalan ini hanya beberapa orang saja. Di dalam sekolah Walrus, masih banyak anak-anak raksasa lain yang telah terkena pengaruh kekuatan Gillingham, sehingga mereka bisa dibuat berjalan secara otomatis kapanpun ketika dibutuhkan. Jadi, alasan mengapa Gillingham memasuki area sekolah karena dia merasa sudah waktunya untuk menggerakkan lebih banyak murid, agar kekacauan menjadi semakin panas dan keadaan menjadi kian rumit untuk para raksasa dewasa. Namun di dalam sekolah, Gillingham rupanya bertemu dengan beberapa guru raksasa. Melihat ada penyusup misterius yang datang ke sana, tentu membuat para guru itu segera mulai beraksi. Mereka pun maju untuk bertarung melawan sang satria suci berkekuatan Kirin itu. Tentu ini membuat para guru berada dalam bahaya besar, karena mereka bukan tandingan dari sang satria suci Gillingham. Kemampuan Gillingham masih terlalu besar bila dibandingkan dengan prajurit raksasa biasa seperti guru-guru itu. Meski begitu, mereka tetap harus melawan karena sudah menjadi tugas seorang guru untuk melindungi murid-muridnya apapun yang terjadi.
Kemudian, cerita memperlihatkan Somers tak mau ketinggalan dari rekan-rekannya itu. Ksatria suci yang paling senior di sana itu pun sudah mulai bergerak juga. Dia pergi ke tempat di mana Sao sedang berada saat ini. Dia masih dalam keadaan panik terkait nasib anak-anak di sana dan juga kekacauan yang sedang terjadi. Ditambah lagi dalam chapter terbaru ini, Somers telah datang ke sana untuk segera mengganggunya, sehingga situasi di tempat itu menjadi semakin tidak terkendali. Mau tidak mau, Sao harus bertarung melawan sang ksatria suci itu. Kembali ke tempat Gunko, pertarungan melawan sebagian kru bajak laut topi jerami di kapal awan milik Cullen masih terus berlanjut. Di sana Gunko menggunakan berbagai kemampuan dari kekuatan buah iblis Aro-Aro Nomi untuk menyerang para musuh yang ada di hadapannya itu. Dari pertarungan ini, Gunko membuktikan bahwa sebagai seorang ksatria suci, dia benar-benar kuat. Gunko melancarkan berbagai serangan hebat, tapi di sisi lain, kru bajak laut topi jerami juga bertarung dengan cukup baik. Ada momen epik di mana Usopp menembak Gunko memakai Pop Green yang bisa menciptakan ledakan besar di tubuh wanita itu. Serangan dari Usopp ini sukses mengenai Gunko dengan telak, sehingga wanita itu mengalami luka-luka yang cukup parah. Namun ada hal mengejutkan yang terjadi di tubuh Gunko. Gunko ternyata bisa melakukan regenerasi seperti para Gorosei. Cedera yang dia terima akibat ledakan dari serangan Usopp tadi bisa dia sembuhkan dengan sangat cepat. Seperti yang sudah admin Taro-kun duga, selain para Gorosei, para ksatria suci juga bisa beregenerasi. Tentu jawaban paling masuk akal dari mana mereka mendapatkan kemampuan regenerasi itu adalah dari Im Sama. Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu bisa memberikan kekuatan regenerasi kepada siapa saja sesuai keinginannya. Dengan kemampuan regenerasi itu, para Gorosei dan ksatria suci pun menjadi semakin kuat dan merepotkan, sebab mereka bisa pulih dengan cepat dari berbagai serangan musuh. Meski begitu, admin Taro-kun yakin kemampuan regenerasi super ini bukan berarti tak terkalahkan. Pasti ada suatu kelemahannya, hanya saja belum diketahui. Seiring berjalannya cerita, apa kelemahan dari kekuatan regenerasi para elit pemerintah dunia itu pasti akan segera terungkap. Lagi-lagi, musuh yang bajak laut topi jerami hadapi mengandalkan kemampuan regenerasi super. Setelah dalam arc Egghead sebelumnya ada para Gorosei yang bisa beregenerasi, di arc Elbaf ini juga ada para ksatria suci yang bisa regenerasi. Jika saja Gunko tidak memiliki kemampuan regenerasi, dia pasti sekarang sudah mengalami luka-luka yang cukup parah, karena serangan Pop Green Usopp yang meledak tadi terkena telak di tubuh Gunko. Nah, ini sesuai dengan yang admin Taro-kun jelaskan tadi bahwa pertarungan melawan para ksatria suci itu adalah kesempatan untuk power up dari para kru bajak laut topi jerami yang lain agar tidak berketergantungan kepada trio monster. Jujur saja, saat di arc Wano Kuni kemarin, peran Usopp tidak terlalu signifikan karena meski dia sempat bertarung melawan Pejuan yang merupakan salah satu Tobiropo, tapi pada akhirnya Big Mom lah yang mengalahkan Pejuan dengan satu pukulan. Jadi bisa dibilang di arc Wano Kuni kemarin, Usopp tidak mengalahkan musuh kuat sama sekali. Berbeda dengan Franky yang benar-benar menang dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Sasaki. Jadi di arc Elbaf ini adalah panggung yang cocok untuk Usopp karena Usopp memang sudah lama menantikan datang ke negeri para raksasa itu. Dia pasti tidak mau mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para raksasa di sana, sehingga dia akan memiliki peran yang signifikan. Kembali memperlihatkan pertarungan Gunko melawan para kru bajak laut topi jerami di atas kapal Cullen, pertarungan menjadi semakin seru. Tentu Usopp dan yang lain terkejut melihat Gunko bisa pulih dengan sangat cepat. Mereka paham bahwa wanita itu bukan hanya sekadar kuat, tapi juga memiliki kemampuan yang misterius. Ketika ada kesempatan, Gunko pun segera menangkap Cullen untuk membawanya pergi dari sana, sebab Cullen merupakan salah satu anak raksasa, sehingga dia juga menjadi target dari para ksatria suci itu. Tujuan utama Gunko datang ke atas kapal awan tersebut memang untuk menangkap Cullen, bukan untuk bertarung melawan para kru bajak laut topi jerami. Setelah Cullen ditangkap, tentu para kru bajak laut topi jerami di sana akan bergerak untuk mengejar Gunko demi menyelamatkan Cullen. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk para kru bajak laut topi jerami, terutama Usopp, dalam menunjukkan aksinya di hadapan para raksasa Elbaf. Apalagi Cullen merupakan anak dari Skopper Gaban dan Ripley, sehingga menyelamatkan Cullen akan menjadi prestasi besar bagi mereka semua. Usopp memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, sehingga pasti dia bisa menargetkan Gunko yang sedang terbang sambil membawa Cullen itu. Ripley sebagai guru di sekolah Walrus pasti akan menceritakan aksi dari Usopp ini ke anak-anak di sekolah, sehingga Usopp akan dianggap sebagai pahlawan. Sama seperti di Dressrosa kemarin, dia juga dianggap sebagai pahlawan bahkan dibuatkan sebuah patung. Tak hanya itu saja, Skopper Gaban yang merupakan orang penting di Elbaf juga akan berhutang budi kepada Usopp dan para kru bajak laut topi jerami. Dan pasti akan ada hadiah khusus untuk Usopp dan para kru bajak laut topi jerami itu. Skopper Gaban terindikasi adalah pria dengan bekas luka bakar, sehingga tentu hal yang akan dia berikan kepada bajak laut topi jerami adalah Rod Poneglyph. Seperti yang sering admin Taro-kun bahas bahwa Rod Poneglyph terakhir ada di tangan pria dengan bekas luka bakar. Namun, Rod Poneglyph itu adalah hadiah yang memang sejak awal akan dia berikan kepada mereka. Jadi selain
Selain itu, akan ada juga hadiah-hadiah lain. Di Pulau Elbaf, ada berbagai benda legendaris, mulai dari buah iblis sampai senjata-senjata legendaris. Untuk buah iblis legendaris, tentu kita tahu salah satunya telah dimakan oleh Loki. Bahkan Loki juga punya salah satu senjata legendaris, yaitu Palu Ragnir. Selain Palu Ragnir, pasti masih ada lagi senjata-senjata legendaris yang ada di Elbaf. Entah itu berupa palu, pedang, tombak, bahkan panah. Dan ukurannya juga tidak semuanya berukuran raksasa, tapi ada juga senjata-senjata yang memiliki ukuran untuk manusia normal. Nah, menurut admin Taraokun, salah satu senjata itu pada akhirnya nanti akan dimiliki oleh Uso. Tidak hanya senjata saja, semoga saja juga akan ada buah iblis legendaris yang diberikan kepada para kru bajak laut topi jerami. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan dunia bawah Elbaf. Luffy yang masih belum tahu soal kekacauan di atas, saat ini masih makan bersama dengan Loki. Mereka juga masih berbincang tentang berbagai hal sambil menyantap daging Grogisaurus itu. Sebenarnya, makan banyak ini adalah persiapan yang bagus untuk mengisi tenaga sebelum terlibat pertempuran besar nanti. Kembali memperlihatkan wilayah atas, di atas sekolah Walrus, pertarungan Gillingham melawan para guru telah berakhir. Seperti yang admin Taraokun tadi bilang, Gillingham bukan tandingan dari para guru itu. Dia berhasil mengalahkan semua guru dengan sangat mudah. Nasib para murid-muridnya ada di sana pun kini berada dalam bahaya. Kemudian, tempat di mana Shaw dan Somers berada pun akhirnya diperlihatkan kembali. Pertarungan juga sudah selesai di mana Somers sukses mengalahkan Shaw. Sebagai prajurit raksasa yang dulunya mantan Vice Admiral Angkatan Laut, Shaw sebenarnya terbilang cukup tangguh. Tapi kemampuan Somers benar-benar berada di luar jangkauan Shaw. Sang Ksatria Suci itu sangat kuat sehingga tak sulit baginya untuk mengalahkan Shaw dengan cepat. Chapter kali ini benar-benar menunjukkan kualitas dari para Ksatria Suci itu yang sangat luar biasa. Mereka hebat dalam bertarung, mengonsumsi buah iblis menarik, bisa melakukan regenerasi, serta paham soal taktik dan strategi. Tak diragukan lagi bahwa para Ksatria Suci itu merupakan musuh merepotkan yang akan membuat konflik di Elbaf menjadi semakin panas. Eiichiro Oda sengaja menunjukkan betapa hebatnya para Ksatria Suci itu agar kita bisa mengukur kekuatan mereka. Jadi ketika nanti para kru bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan mereka, sangat terlihat jelas peningkatan kekuatan para kru bajak laut topi jerami itu antara sebelum masuk ke Pulau Elbaf dan setelah keluar dari Pulau Elbaf. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraokun, Shambles.